All new Honda PCX 160 lagi banyak banget dicari orang karena semuanya hampir baru. Dari mulai struktur, bodi, bentuk, mesin, dan lain-lain. Tapi kali ini gimana kalau kita cobain dari berbagai macam perspektif? Ya kalah kan. Man. Tahu yang mesen. Kok lu sih jadinya? Ojol malah mesen ojol. Ya emang ojol masa kagak boleh jadi konsumen? Pit. Ini. Apaan? Ini nih. Baju. Ini. Ya ini mah lama kan, sama aja gini. Jauh. PCX 2021. Emang apaan? ini, Pak. Hah? Ikut dah nongkrong, sembari nunggu tarikan. Ya buruan sini makanan gua, lapar gue. Bayar lu dong tentang temen. Bentar aja, potong aja. Lu berdua doang? Iya berdua gua. Bini lu mana? Lagi nyusuin bocah. Wih, Apa gue? siapa tahu gitu. Kagak ada sendoknya lagi. Ayo udah gua ambilin ke dalamnya. Enak aja udah. Kopi ya, Pak? Ya siap. Ngomong-ngomong, ini apaan bedanya nih? Banyak. Buat kita ojol nih Maya ibarat kata. Wah, paling bener mah hematnya sih. Oke, dari bensin. Iya, Terus, irit. apalagi? 142, 141. Berarti seminggu ngisi bensin Ah. kali-kali ya? Kan kita ngojol. Oh, iya. Kalau itu kita dapur nggak ngebut. Oh iya berapa ya? Gue DP 6 jutaan, 6,9. Harga berapa? 33 lebih. Kalau uang cash kan mana punya kita. Heeh. Gue cicil 1,2an yang paling lama. Berapa bulan dah gue. Tapi buat macet-macet oke ya? Bagus pertanyaan lu. Nggak ada gerdeknya lagi kayak yang lama. Oke, siap. Konsumen seneng kalau lagi dibonceng sama gue. Meluk dong. Kagak pakai peluk. Siap. Kan tuh si joknya lentur soalnya si Oh. kulitnya. Tapi nggak ngerosot-rosot kan? Agak sih. Udah deh, daripada bahas ini mabar kita deh. Mabar. Ini mabar aja dah. Lu kagak doyan Ayo lah, mabar lah. motor baru gue Kalau udah ada motor ini ngapain? komentarin dulu dong tapi Bagusan, ya bagus sih. Mana handphone gua? mabar. Mau mabar. Lido kita lido. Iya dong. Lido. Sampai keselak gue. Udah. Oke, si ojol nggak salah-salah banget emang. Dia bilang hemat, emang bener. Lumayan hemat lah buat motor di kelas ini, apalagi mungkin dibanding rivalnya ya. Gini, kita cek satu per satu ya. Menurut klaim Honda, konsumsi bahan bakarnya 45 km per liter dengan metode pengetesan ECE berapa tuh? Yang kondisi ISS-nya nyala terus dan di situasi tertentu. Jadi benar-benar di laboratorium ngetesnya. Hasil pengetesan saya sendiri itu beda cerita lah tentunya. Dengan jarak 100 km dan gaya berkendaranya kurang lebih agak dinamis lah di dalam kota, full macet, tiba-tiba berakselerasi, tiba-tiba jalan nyantai. Dan oh ya jangan lupa juga ini ISS-nya selalu saya nyalain selama sepanjang 100 km tuh. Hasilnya di MID itu 41,2 km per liter. Itu kata komputer. Tapi saya nggak percaya gitu aja dan langsung ngetes full to fullnya. Hasil full to full bensin alias jadi bensin kita penuhin dulu, jalan 100 kilo, terus kita isi full lagi. Abisnya adalah nih 2,6 liter. Artinya jumlah real yang dihabiskan itu kurang lebih berarti menghasilkan angka 38,4 km per liter. Jadi MID-nya nggak 100% tepat boleh saya bilang karena metode itu saya rasa jauh lebih akurat untuk mengetes konsumsi bahan bakar. Tapi emang ya gapnya nggak jauh-jauh banget lah dari 38,4 sama 41,2 hampir 3 liter sih. Menurut kalian gimana? By the way juga bensinnya itu kita beli yang oktan 92 alias Pertamax sekelas itulah. Tapi sebenarnya kalau ngelihat di tutup tangki bensinnya PCX baru ini, Honda nyantumin yang penting 90 plus, Pertalite ke atas. Kayak gitu. Kalau kata standar Hondanya yang penting 90 plus, ya udah ikutin aja apa kata pabrik. Oke, sekarang variabel yang kedua. Si ojol bilang suspensinya nyaman. Nah, dia baru separuh bener doang nih. Suspensinya bisa nyaman karena ojol selalu bawa penumpang. Karena dia bilang
suspensi depan belakangnya empuk banget. Ini emang bener. Kalau kita lagi boncengan, emang ketika ada polisi tidur atau speed bump, itu motornya kerasa bener-bener lembut. Tapi kadang-kadang pas boncengan gini ada juga sih beberapa momen kita mentok shocknya. Terus variabel ketiga, PCX dia bilang bisa naruh barang banyak lah, bisa ngangkut ABCD, dan praktis banget. Itu saya setuju 100%. Bagasinya emang super besar, kalian mau masukin apa juga bisa. Yang bikin praktisnya lagi adalah buat ojol nih, handphonenya nggak akan habis baterai cepet, dan nggak usah beli-beli konektor lagi, karena tinggal masukin aja tuh, bentuk colokannya udah USB port, dan bisa langsung terkoneksi ke handphone. Waduh. Halo, iya Pak. Iya, jual aja, nggak apa-apa udah. Nanti juga naik lagi. Hei. Oke Pak, iya mari. Pit, Tuh, Pan. nih, Apaan sih, lagi sibuk nih? ini, Muka. ini. Ya elah, ini mah lama kan sama. Beda, ini mah PCX 2021, Pak. Cakep. Ayo sini. Aduh. Ini ngapain sih? Biasa ini, main saham. Di saham lu broker. Iya lah. Lain kagak cocok lu sama kontrakan nih. Ya kita kan kasta bawah. Lu mah bingung lu mana, Pit? Ada dalam lagi nyusin bocah. Biasa. Wih. Apaan weh? Ini kayak pernah. Kayak Ah. pernah sih, Pak. Pernah apaan? Asli nyusu. Kayak pernah. Wah, emang pernah lu sering. Udah dah. Ayo Nongkrong duduk. sini. Duduk. Sembari nunggu istirahat siang biasa. Lu kagak bawa kresek? Gua lagi nunggu makan siang nih. Pak, tanggal 2, Pak, nggak bawa. Ojol gua mana? Sarisa, lagi? ikut duduk ya. Siapa? Esa. Lah, lu kagak indigo ya? Ada orang di sini. Lu kalau indigo kelihatan ada Esa. Rumah udah kayak gini. Nah, hantu lagi. Kagak serem yang itu mah. Iya. Nah, ini sama yang ini bedanya apa? Enak kagak buat kerja? Jauh banget. Hmm. Ini bakal pakai banget bakal gua kerja. Lu tahu sendiri. Gua kan hari-hari bawa CPU. server nih. Server mah di tas gua tiap hari. Aduh. Nah, bawaan di dalam bagasi. Dan gede 30 liter. Bisa mainin bocah di situ ya? Jangan kan mandiin bocah. Isolasi mandiri aja sanggup. Wah, set dah. Ini muat banget. Karena dia ngegedein daripada yang ini nih. Yang ini 28 liter. Yang itu 30 liter. Wah, Emang cuma nambah 2 liter tapi kerasa, Pak. Rasa sih. Gua naro-naro helm yang sesuka gua aja sama barang-barang ini nih. Udah gitu kan bawaannya nyantai. Jadi nggak yang gitu. Kalau bahasa reviewernya mah linear. Ini ya. Tenaganya ngisi, Ya. tapi nggak njerot-njerotan. Tuker deh. Jangan. Jangan. Nah, kalau ini kata si pekerja, dia main cakep-cakep aja, main merasa bagus semuanya. Padahal dia belum nyobain tuh, bener-bener keliling-keliling nemu speed bump, nemu speed trap, waktu naik PCX sendirian. Karena PCX baru, suspensi belakangnya kurang lebih mirip-mirip sama yang kemarin, masih keras. Bantingan ketika kita habis nginjak speed bump atau polisi tidur, itu bener-bener kasar gitu, dep, kerasa banget gitu. Jadi kadang-kadang saya juga bingung, ini konsepnya konsep kayak LMPV 7-seater atau mobil pickup ya? Canda Honda, sih gitu, kayak anak TikTok. Tapi enggak, beneran. Intinya, si PCX baru ketika kita bawa boncengan, apalagi bebannya lebih berat di belakang, itu baru kerasa suspensinya lembut. Tapi ketika kita bawa sendiri, dijamin deh. Ya terserah sih kalau mau nganggap itu, kalau menurut kalian itu udah cukup empuk, ya gimana kalian aja. Yang pasti emang menurut saya sih bantingan belakangnya masih terlalu keras ya kalau dipakai sendirian. Ingat tuh, garis bawahi. Tapi kalau kita bawa beban boncengan yang beratnya sampai 90 kilo tuh kemarin saya sempet tuh bawa, wah empuk banget tuh motornya, aneh ya. Terus kalau kita ngomongin kenyamanan dari segi jok, emang bahannya sebenarnya mirip sama yang kemarin, tapi jauh lebih lentur lagi. Tapi nih ya, yang masih sama impresinya, ketika kita ngerem agak mendadak di depan terutama nih, set agak gini nih, kayak gitu. Karena saking lenturnya si bahan pembungkus kulitnya itu. Tapi itu bukan masalah besar toh, joknya pun jadi terasa nyaman ketika lagi di jalan-jalan halus gitu. Dan jalan-jalan ini juga sih, jalan-jalan jelek juga.
Oh iya nih, masih dari perspektif pekerja nih. Si pekerja swasta kalau pergi-pergi ke kantor bagus, mau ketemu klien atau apa segala macam, jujur aja pas banget. Kenapa? Karena modelnya nggak malu-maluin. Model PCX elegan lah, keren, kelihatan mewah, proporsional depan belakang, kiri kanan, semuanya bagus. Nggak kepalang sporty gitu, yang berlebihan. Jadi masih pas-pas aja dibawa di area perkantoran SCBD. Kecot. Ini baru beli nih gue motor. Sama aja. Ya ini 2021 bang, 33 jutaan gue beli. Tapi kecot. Apa emang? Hujan lagi. Pit, Ini mah mestinya bini lu nyusu gue masuk ya. kagak punya bini. Gila apa lu? Rasa-rasanya pernah lu gue. Emang dulu. Dulu. Sasa, geser, Sa. Sama aneh, ngaco aja. Ini ada Esa. Ngawur lu. Mana? Tadi ada Esa. Indigo lu ya? Udah mulai lu. Kelihatan indigo nih. Ngomong, ini apaan? Emang bedanya? Cakep sebenarnya mah. Bukan cakep sih. 33 juta, tapi gua kecot, Pak. Ngape? Ngadu gua main Mac nih, Fatmawati. Ngadu. Katanya kan kalau di brosur ya, kuda daya lebih gede. Torsi juga lebih gede. Tapi masih kecot. Kecot gua main Max. Ini gara-gara nggak ada VVA nih gue yakin. Tapi ini kalau jemput cewek cakep sih. Nah, itu bener. Soalnya bentuknya kalau dilihat cewek lebih mewah. Tapi giliran gua nongkrong, katanya motor babe-babe. Ya memang begitu sih. Ngomong-ngomong anak muda, kagak ada dorongannya apa? Gue lapar sih sebenarnya, gue pengen makan. Cari makan dulu, depan kali ya? Dorongan dulu nih. Sawi lah. Astagfirullahaladzim, apaan ini? Sawi lah. Payak lah, gedang, Masya gedang. Allah. Gedang lah. Ini dari mana? Mak gue nitip. Ya ampun. Nah, nggak aneh nih si anak nongkrong satu kecot-kecot, kecat-kecot melulu. Karena kayaknya nih motor emang nggak cocok buat yang seneng ngebut-ngebutan kayak pakai Yamaha NMAX deh. Meskipun motornya secara output udah lebih gede daripada NMAX, apalagi dari PCX yang lama, jauh deh banget. Tapi sekali lagi nggak ada VVA-nya. Distribusi tenaganya tuh halus, linear aja gitu, cenderung nyantai. Jadi beda banget sama karakter mesinnya NMAX yang udah pakai VVA itu. Dia responsif, bahkan masih nendang banget di putaran atas. Ini better dari PCX lama. Bener-bener kerasa signifikan lah. Tapi kalau kita bilang mau dibanding sama kompetitor, saya rasa dan saya kayaknya masih cukup yakin ini masih bisa kesusul sama NMAX. Terus kalau buat anak-anak nongkrongnya kayak gini nih, kayaknya emang nggak cocok deh modelnya juga. Modelnya terlalu kalem. Karena anak-anak nongkrong lebih seneng yang kotak-kotak sporty kayak gitu kan. Nah, coba pikirin aja baik-baik. Tapi kalau saya sih lebih suka ini. Oke, sekarang kita rangkum aja deh semuanya dan saya kasih tahu juga hasil pengetesan saya sendiri, bukan si ojol, bukan si pekerja, juga bukan si anak nongkrong. Oke? Dari yang pertama ya, PCX punya rangka baru yang lebih simpel di belakangnya sehingga dia bisa memaksimalisasi ruang. Oke, saya setuju 100% karena bagasinya jadi 30 liter dan tangki bahan bakarnya jadi 8,1 liter. Gede. Di bagasi kalian bisa nyimpen banyak banget barang. Mau naruh jas hujan, mau naruh sepatu, mau naruh jaket, mau naruh apa lagi. Masih cukup tuh di bagian belakangnya karena itu ceruknya cukup dalam dan lebar juga panjang. Jadi nggak perlu banyak trik lah untuk masukin barang ke dalam situ. Nih, kalau nggak percaya, helm half face yang nggak pakai kaca jelas masuk lah. Helm half face standarnya Honda yang pakai kaca dan ada topinya sedikit, masuk gimana pun posisinya. Yang ketiga, helm full face pakai kaca masih masuk meskipun masuknya harus ngebelakangin. Yang ketiga, helm trail yang ada topinya, nah kalau itu nggak masuk. Tapi wajar lah, siapa juga yang mau pakai helm trail kan naik PCX, aneh-aneh aja lu. Nah, masih belum puas. Kita penuhin sekalian nih, helm full face yang paling gede, ditambah lagi pepaya, tambah lagi sawi, ditambah lagi pisang, tambah lagi jaket. Tuh, 4 sehat 5 sempurna lu. Masuk semuanya. Terus lanjut lagi, di lacinya, itu selain kalian bisa naruh handphone yang tertutup rapi, tentunya kalian juga bisa naruh botol minum. Cukup lah. Terus kita ngomongin apa? Ruang kaki. Ruang kakinya manjang 3 cm. Emang bener. Jadi ketika kalian riding tuh, kakinya mau selonjoran ke depan, ruangnya jadi jauh lebih banyak lah. Memang nggak sepenuhnya nih kaki saya yang ukuran 42, bener-bener masuk semua, jadi agak keluar. Kayak gitu. Tapi ini cukup banget, nyaman. Lebih baik dari yang kemarin. Beneran deh. Terus kita masih ngomongin riding position deh.
Kalau posisi stangnya sih kurang lebih sama lah sama yang kemarin. Nggak beda-beda jauh, cuman karena ditambahin mounting lagi di bawah sanggahannya, bener tuh ketika kita ngelewatin jalan-jalan berlubang atau apa segala macam, itu jauh lebih ngeredam, jauh lebih anteng tuh. Terus yang kedua, kita ngomongin kenyamanan soal CVT-nya. Yang lama total geredek, total, ya kan? Yang baru sejauh ini belum ada gedek sama sekali dan nggak ada gejalanya juga. Jadi kalau kita bawa pelan-pelan, mau berapapun kecepatannya, mau ngurut gasnya kecil-kecil, nggak ada sedikit pun gejala geredek. Karena si puli-pulinya itu udah baru bentuknya dan ada penyempurnaan di area mangkok kopling dan penutupnya, kayak gitu. Cuman hal ini harus kita buktiin jangka panjangnya nanti. Lanjut lagi soal kaki-kaki. Nah, ini buat saya yang positif adalah perubahan komposisi bannya. Depan 14 inci, belakang 13 inci, terus yang penting tapaknya lebar. Ketika kita bermanuver tuh, belok-belok, segala macam, jauh lebih pede, jauh lebih ngegrip. Kerasa tuh dari PCX lama ke PCX baru, beneran. Tapi kalau soal impresi suspensinya, nah ini, sekali lagi harus saya bilang, intinya PCX lebih nyaman kalau kita pakai boncengan, tapi kalau kita pakai sendiri, belakangnya ngebantingnya lebih keras. Kayak gitu. Meskipun travelnya diklaim udah lebih panjang. Lanjut lagi ke mesin, yang spesifikasinya kayak gini nih, lihat aja di tabel atau nonton video sebelumnya. Nah, impresi mesinnya menurut saya jauh lebih bertenaga berkat teknologi 4 klep yang baru. Oke, mungkin penjelasannya kayak gini. Ketika kita ngebuka gas di awal, torsinya ngisi banget karena emang ada selisih output torsi yang lumayan signifikan dari generasi sebelumnya. Begitupun daya kudanya. Jadi kalau misalnya kita di putaran tengah ke atas, jauh lebih ngisi juga daripada generasi yang kemarin. Oke lah, ini positif juga nih soal mesin ini. Cuman kalian jangan expect seresponsif NMAX meskipun outputnya sekali lagi lebih besar. Ini juga salah satu variabel penting soal HSTC-nya atau Honda Selectable Torque Control. Kalau yang belum ngerti, kayak gini videonya kurang lebih saat kita pakai dan nggak pakai HSTC. Nih. Nah, itu kita pakai di permukaan bahkan berlumut. Jadi udah cukup ini ya, representatif lah ya. Kira-kira nanti kalau dipakai di jalan yang basah, berpasir, kurang lebih bekerjanya seperti itu dan benar-benar kerasa aman. 100 buat Honda yang soal ini. Sayangnya, sekali lagi nih, terakhir. Soal pengeremannya, cakram belakang belum pakai ABS. Beda sama NMAX yang udah 2 kanal ABS-nya. Jadi kalau kalian tiba-tiba mencet rem belakang nih, mau polisi tidur tiba-tiba ngerem mendadak atau ada lubang, ya ngesot lah udah pasti karena nggak ada ABS-nya. Tapi untung di depan ada ABS 1 kanal yang kinerjanya cukup sensitif. Jadi ya setengah aman lah soal ngerem ini. Buat saya ini menjadi salah satu variabel kekurangannya PCX yang baru. Sip, nih pada intinya sekarang gini deh. PCX buat harga 30 jutaan sekian, nih di sini harganya, sampai harga 33 jutaan sekian untuk tipe yang saya uji nih yang ABS. So far layak dibelilah. Dengan catatan buat kalian yang memang suka dengan desain yang mengarah ke elegan dan premium gitu. Jadi unsur sportinya ada sebenarnya di generasi baru ini lebih banyak, tapi nggak gitu signifikan lah. Jadi proporsinya memang masih lebih banyak soal elegan. Itu satu. Yang kedua, kalau kalian nggak begitu banyak menuntut soal performa di putaran atas atau sampai top speed segala macam, PCX cocok, masih cukup banget kok untuk dipakai harian, untuk mau ngebut tiba-tiba apa segala macam, meskipun nggak akan sememuaskan kompetitor sekali lagi. Dan impresinya dari generasi lama ke generasi baru itu sangat positif. Terus buat kalian juga nih yang lebih sering boncengan, kayaknya lebih relevan untuk pakai motor ini deh. Karena emang akan kerasa lebih nyaman baik si pengendara maupun penumpang. Suspensinya akan menjadi lebih lembut, kayak gitu. Jadi menurut teman-teman gimana tuh soal PCX 160 baru ini? Komentar di bawah dong, supaya banyak perspektif berkembang ya. Masih lebih seneng PCX atau NMAX baru yang kemarin? Kayak gitu.